Now what the hell? Oh my God! Hai semuanya, kami di sini ingin menjelaskan pemrograman dasar tentang statement, while, true, dan conditional statement. Sebelum itu, perkenalkan nama saya M. Fardis Batullah. Saya Imran Al-Fariski. Setelah itu kami akan lanjutkan kepada VS Code-nya. Mari kita buka VS Code-nya. Oke, itu langsung saja membuat program pertama. Oke, pertama di sini kita akan membuat judulnya. Kita menggunakan command print project while statement untuk pertama. Kedua adalah kita akan mengetik print kalkulator sederhana. Nah, apa sih fungsinya print? Print di sini itu sebagai untuk membuat judul bahwa ini adalah project while dan kalkulator sederhana. Selanjutnya kita lanjutkan dengan print penjumlahan. Print ya, di bagian sini adalah berfungsi sebagai pilihan, yaitu pilihan satu itu untuk penjumlahan, pilihan dua itu pengurangan, pilihan tiga itu perkalian, pilihan empat itu pembagian. Oke, kita langsung masuk ke statement while-nya. Di sini kita akan menggunakan while true. Try, kita tulis dengan pilihan sambil input pilih operasi 1 sampai 4. Oke, sebelum saya melanjutkan ke program selanjutnya, tolong rekan-rekan tolong jelaskan apa sih fungsi dari program yang saya tuliskan ini dan mengapa alasan. Oke, jadi gini loh. Fungsinya itu untuk membuat program berjalan terus menerus hingga dihentikan secara manual, misalnya dengan Ctrl C di terminal. Ini memungkinkan pengguna melakukan beberapa perhitungan tanpa keluar program. Nah, jadi mengapa kita menggunakan ini? Agar kalkulator dapat digunakan berulang kali tanpa restart. Kemudian ada input operasi Python yang berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan pilihan operasi sebagai string, misalnya 1, untuk penjumlahan. Input ini disimpan dalam variabel pilihan. Pilihan 1 sampai 4 itu mewakili operasi tertentu. 1 sebagai penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Meskipun kode untuk 4 tidak ditampilkan dalam potongan yang diberikan. Kemudian ada pengecekan validitas pilihan Python. Fungsinya untuk memeriksa apakah input pilihan adalah salah satu dari 1, 2, 3, atau 4. Jika ya, lanjut ke input angka. Jika tidak, loop akan kembali ke awal karena tidak ada else yang ditampilkan. Program akan meminta input lagi tanpa pesan error. Tujuannya untuk mencegah operasi yang tidak valid, meskipun tidak ada penanganan eksplisit untuk pilihan salah. Oke, itu saja penjelasan bagian ini. Mari kita lanjutkan ke program berikutnya. Di sini kita akan menuliskan, karena kita di sini meminta untuk 4 pilihan, berarti kita di sini akan menuliskan kata if. If di sini berfungsi sebagai jika ya. Nanti dijelaskan dengan rekan saya. Kita lanjutkan program selanjutnya. Oke, rekan-rekan tolong jelaskan apa sih fungsi ini kembali pada program yang saya buat ini. Oke, jadi fungsinya pada input angka Python try, angka 1 dan angka 2. Fungsinya itu sebagai meminta 2 input angka dari pengguna dan mengonversinya ke integer menggunakan int. Kemudian blok try menangkap error jika input bukan angka, misalnya huruf.
mencegah program crash. Namun, kode tidak menampilkan accept block. Jadi, jika error terjadi, program akan berhenti atau kembali ke loop, tergantung implementasi Python. Kemudian, tujuannya untuk memastikan input adalah angka valid sesuai operasi. Oke, sudah berkenan nggak? Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita masukkan di sini program pertama, yaitu if pilihan sama dengan 1. Jadi di sini kita masukkan lagi hasil sama dengannya adalah angka 1 plus angka 2. Seperti yang dimasukkan sebelumnya bahwa pilihan 1 ini berfungsi sebagai penjumlahannya. Kita tuliskan di sini print f angka 1 plus angka 2 sama dengan hasilnya nanti yang akan keluar sebagai output. Oke, tolong jelaskan lebih detail rekan Rangga. Oke, jadi fungsinya di sini tuh untuk menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Lalu menyimpan di hasil. Lalu mencetak hasil dalam format A plus B sama dengan hasil. Sudah terang nggak? Oke, saya tambahkan bahwa di sini ada F ya. F di sini berfungsi sebagai jika kita menulis program dengan menggunakan int atau integer, itu berarti angka ya. Tetapi di sini berfungsi F, itu berfungsi sebagai memasukkan string pada input angka seperti itu. Jadi bisa nggak sih di sini tanpa F? Bisa. Tapi di sini saya menggunakan F untuk memberikan bahwa ini adalah input string di input angka. Kita lanjutkan untuk pilihan kedua, yaitu pengurangan. Karena di sini pertama kita menggunakan if, yang kedua kita akan menggunakan elif. Jadi di sini elif pilihan sama dengan 2 sebagai pengurangan. Jadi kita tulis di sini seperti sebelumnya bahwa hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. Yang bagian pengurangan kita tuliskan hasil sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Oke, apakah ada penambahan penjelasan dari perbedaan dari pengurangan dan tambahan? Enggak? Oke, jadi keduanya itu tidak ada perbedaan ya, karena dia sama-sama menjumlahkan dan mengurangkan angka, dan juga dia mereka itu sama-sama menyimpan di hasil dan mencetak hasil dalam format A plus B ataupun A kurang B. Oke. Setelah kita menuliskan adalah if sebagai pilihan 1, yaitu pertambahan, elif pilihan 2 sebagai pengurangan, dan kita lanjutkan pada pilihan 3, yaitu perkalian ya. Jadi tuliskan di sini kita, karena pilihan pertama menggunakan if, pilihan kedua menggunakan elif, pilihan ketiga kita harus menggunakan elif lagi. Jadi sini elif pilihan sama dengan 3, kita masukkan seperti sebelumnya bahwa hasil sama dengan angka dikali angka 2 sama dengan print f angka 1 dikali angka 2 sama dengan hasil. Apakah ada penambahan penjelasan karena tidak ada, karena mereka dalam penjumlahan, pengurangan ataupun perkalian sama-sama menggunakan tambah, kurang, dan kali juga untuk menyimpan hasil lalu mencetakkan hasil dalam format. Oke, jadi teman-teman, itu saja yang bisa kami jelaskan bahwa di bagian print sampai bagian perkalian itu adalah yang bisa kami jelaskan. Tapi ini tunggu dulu, ini belum selesai, rekan-rekan. Dikarenakan kode ini belum selesai, maka penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baiklah, kami akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya tadi. Perkenalkan, nama saya Umi Mayra dan rekan saya Monika Anastasia. Nah, di sini kami akan melanjutkan karena di kalkulator ini ada 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Penjumlahan, pengurangan, perkalian sudah dijelaskan oleh rekan kami, maka kami akan melanjutkan tentang pembagian.
Di sini kita ketik elif pilihan sama dengan 4 karena ini adalah pilihan keempat. Lalu if angka 2 sama dengan 0, angka 2 di sini maksudnya pembilang dan penyebut. Pembilang di sini disebut sebagai angka 1, maka penyebut disebut sebagai angka kedua. Kenapa ada if angka 2 sama dengan 0? Nah, if angka 2 sama dengan 0 karena pada pembagian penyebut tidak boleh menjadi 0 karena itu akan menampilkan hasil tidak valid, maka kita tulis di sini print hasil invalid tidak bisa dibagi 0. Selain itu, jika angka 2 selain 0, maka kita tulis else hasil sama dengan angka 1 dibagi angka 2, misalnya angka 10 dibagi angka 2. Maka dia akan menampilkan print f angka 1 dibagi angka 2 sama dengan hasil. Lalu di sini ada accept value error. Apa itu accept value error? Akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada accept value error. Fungsinya yaitu ketika pengguna menginput selain format yang berbeda. Dalam hal ini, program meminta integer atau angka. Maka program akan menampilkan error dalam bentuk string, yaitu masukkan angka yang valid. Nah, di sini program yang valid itu error masukkan angka yang valid. Pengguna yang bisa masukkan angka yang diminta. Selanjutnya karena kita menggunakan fungsi if di sini maka harus ada else di bawahnya. If 1, 2, 3, 4 maka kamu munculkan pilihan tadi. Jika selain 1, 2, 3, dan 4 maka dia akan menunjukkan print pilihan tidak valid. Baiklah, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Jadi saya di sini akan melanjutkan program yang sebelumnya yang nantinya akan menjadi program di tahap akhir. Jadi izinkan perkenalkan, nama saya Hatur dan rekan saya bernama Sarah. Kami di sini akan menjelaskan tentang while true, yaitu membuat loop tak berujung atau infinity loop, yang artinya kode di bawahnya akan dijalankan terus menerus sampai adanya break berhenti atau recruit kembali atau exit keluar atau exit diam yang menghentikannya. Tujuannya di sini untuk menanyakan ke user sampai jawaban valid diberikan. Kemudian lanjut input. Apakah Anda ingin menghitung lagi? Nah, ketik Y untuk iya dan N untuk tidak. Kemudian input menampilkan prompt ke pengguna pembaca baris teks yang diketik pengguna. Kemudian strip menampilkan menghapus white space di awal dan akhir string. Kemudian ada namanya lower. Lower itu adalah mengubah huruf menjadi huruf kecil. Jadi input misal Y kecil, yes, selain itu konsisten menjadi huruf kecil. Dalam konteks ini mempermudah pengecekan Y atau N. Hasilnya disimpan ke variabel lanjut. Kemudian ada namanya if lanjut sampai dengan Y. Jika pengguna memasukkan Y ingin menghitung lagi, maka blok ini akan dijalankan. Kemudian namanya break. Break itu berhenti, yang nantinya berguna untuk menghentikan loop while. Terus saat ini melanjutkan eksekusi program setelah blok while. Dalam konteks umum, program ini berarti keluar dari loop pertanyaan sering dipakai ketika bagian utama program akan dijalankan ulang di luar loop ini. Perlu digarisbawahi, dari potongan kode ini tidak jelas apakah while true membungkus seluruh program atau hanya menanyakan saja, tapi pola umum loop ini menunggu jawaban valid. Lalu jika Y break artinya kembali ke tempat di mana program akan melanjutkan penghitungan ulang, jadi dia nanti akan kembali ke perhitungan awal. Jika Anda mengetik N, maka dia akan keluar program, dan jika if lain, dia akan mengisi ulang. Kemudian ada namanya L lanjut sama dengan N. Jika pengguna menjawab N tidak ingin menghitung lagi, jalankan blok ini. Nah, mungkin penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Rena. Saya persilakan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang tadi. Print, terima kasih telah menggunakan program ini. Artinya menatapkan pesan-pesan terima kasih sebelum program berhenti. Exit, menghentikan eksekusi program langsung dengan melempar pengecualian sistem exit. Program berakhir. Exit biasanya ada di lingkungan interaktif. Lebih formal adalah SYS exit. Perlu import SYS. Tetapi exit
cukup umum dan terjadi banyak kasus. Setelah aksi dipanggil pada seputar blok while tidak akan dieksekusi. Alex kita lanjut bukan Y dan bukan N. Miss A, A jalankan blok ini. Print masukkan hanya Y atau N. Pemberitahu user bahwa itu tidak valid dan blok akan mengulang menanyakan lagi karena tidak ada break atau aksi di sini. Dan itu adalah penjelasan dari saya, dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana program saya yang saya jelaskan tersebut bisa dilanjutkan ke Python-nya. Baiklah, setelah penjelasan dari kami tadi, kita akan coba untuk running ya. Ini kita buka terminalnya dulu. Lalu kita coba run. Nah, pada awal proyek akan muncul tulisan Project While Statement, kalkulator sederhana sebagai judul yang telah dijelaskan tadi oleh saudara Fadil dan Rangga. Kemudian ada pilihan opsi 1 penjumlahan, opsi 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 pembagian. Jadi kita akan pilih opsi yang ketiga. Masukkan angka pertama, angka 2, angka keduanya, angka 9, berarti 2 dikali 9. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini, 2 kali 9 sama dengan 18. Apakah Anda yang menghitung lagi? Ya, kalau Y, pilih operasi 1 sampai 4, operasi ke 1, penjumlahan. 2, angka keduanya 6, 2 tambah 6 sama 8. Lalu ketika kita ingin keluar dari program ini, kita mengetik huruf N. Terima kasih telah melakukan program ini. Dan mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ataupun memberikan kami dukungan. Terima kasih untuk kalian semua. Bye.